Terima kasih Ibu Ratih, para Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu Guru, dan secara khusus Romo Bagus yang sungguh bagus, dan juga Ibu Ratih yang Ibu Lucia Ratih. Masukan catatan saya catat untuk akan kami tindak lanjuti bersama Aptik sebagai tindak lanjut dan tentunya untuk masukan ke Kemendikbudristek. Ya. Beberapa bulan yang lalu kami mengundang bersama dengan Ketua BSKAP Pak Nino untuk rapat bersama pengurus dan beliau memberikan keran-keran masukan itu. Maka seluruh masukan detail teknisnya nanti kita tindak lanjuti dalam 1, 2, 3 hari sebagai masukan untuk perbaikan ke depan. Saya akan memberikan catatan-catatan dari apa yang saya tulis dari sinodal kita, ya, perjumpaan kita dalam berjalan kurang lebih 3 jam terakhir ini. Memang tidak memuat banyak, namun yang saya tangkap lebih pada fokus dan spirit geraknya. Ada 5 poin. Pertama, identitas pendidikan Katolik apapun visinya harus berpihak pada yang lemah dan terus bergerak mewujudkan ajaran sosial gereja dalam spirit hormat pada martabat hidup, kerjasama, solidaritas, soliditas, dan merawat keutuhan alam ciptaan. Ini sebagai spirit. Kedua, LPK bukan hanya berubah, tetapi juga perlu melakukan pembaharuan secara luas, holistik, kreatif, namun tetap mendalam. Nah, istilah mendalam nanti kita dalami 2-3 hari ke depan. Ketiga, ruang-ruang perubahan yang akomodatif dalam fokus hari ini adalah RUU Sikdiknas dan arah peta jalan pendidikan perlu dipahami secara jernih dan mendalam. LPK tetap perlu aktif terlibat mengkritisi secara konstruktif dan mengawal gerak pembaharuan RUU dan peta jalan pendidikan agar lebih menjawab pendidikan kini dan ke depan. 4. Sebagai spirit perubahan pendidikan Indonesia, RUU perlu diimbangi dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam peta jalan pendidikan. Jadi harus solid, ya, sinergis, begitu ya, tadi masih simpang siur. Agar tidak bias dengan kepentingan birokrasi, tetapi lebih menjawab kebutuhan pasar dan masyarakat secara luas. Dan terakhir, pendidikan Katolik perlu terus kreatif mencari cara-cara kebaruan dengan spirit terang harapan. Nilai-nilai pembaharuan yang ada harus mengakomodasi perubahan dalam konteks perubahan zaman secara humanis dengan prinsip-prinsip subsidiaritas. Prinsip ini perlu sesuai dengan misi gereja yang terus bergerak secara berkelanjutan mengarah ke masa depan. Maka pendidikan Katolik perlu percaya diri. Saya garis bawahi tadi saya menulis ada 28 kata percaya diri. Perlu percaya diri untuk terus berkoordinasi secara internal dan berkolaborasi secara eksternal. Ini yang bisa saya catat, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti masih harus dipertajam untuk sampai pada langkah-langkah konkret hari kedua dan ketiga. Terima kasih.